Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 4i dengan tema yang berjudul Kayanya Negeriku. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petiknya, yaitu di halaman 84. Di halaman 84 ini ada muatan bahasa Indonesia latihan nomor 1. Bacalah teks berikut dengan saksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Silahkan dibaca sendiri ya adik-adik ya, teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu. Langsung ke pertanyaan yang A, kata tanya apa dapat digunakan untuk memperoleh jawaban yang terdapat pada kalimat nomor, jawabnya adalah nomor 1. B, kata tanya siapa yang digunakan, kata tanya siapa dapat digunakan untuk memperoleh jawaban yang terdapat pada kalimat nomor, jawabnya adalah 2. Dan yang C, kata tanya mengapa dapat digunakan untuk memperoleh jawaban yang terdapat pada kalimat nomor, jawabnya adalah 3 dan 4. 2, bacalah teks berikut dengan saksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Silakan adik-adik baca dulu teks laporan hasil wawancara berikut ini. Pertanyaan yang A, apakah narasumber yang dipilih sudah sesuai dengan topik dan tujuan wawancara? Jelaskan pendapatmu. Jawabnya ya, sesuai karena narasumber adalah dosen geografi yang ahli di bidang pelestarian SDA di Indonesia. B, apa saja informasi yang terdapat dalam laporan hasil wawancara tersebut? Jawabnya yang pertama adalah Indonesia memiliki potensi SDA seperti hutan, lautan, minyak bumi. Kemudian informasi yang kedua, salah satu cara melestarikan SDA adalah melakukan reboisasi. C, bagaimana pendapatmu terhadap kesimpulan dalam laporan hasil wawancara tersebut? Jelaskan. Kesimpulan tersebut sesuai dengan topik, tujuan, dan hasil wawancara. Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor 3. Bacalah teks berikut dengan saksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Mengenal sumber energi alternatif. Silakan adik-adik baca sendiri. Pertanyaan yang A, tuliskan ide pokok serta kalimat pada setiap paragraf teks di atas. Tulislah dalam tabel berikut ini. Oke, ide pokok pada paragraf pertama adalah penyebab kerusakan lingkungan alam. Ide pokok pada paragraf kedua adalah sumber energi alternatif. Ide pokok pada paragraf ketiga adalah manfaat penggunaan sumber energi alternatif. Sedangkan kalimat utamanya langsung di teksnya adik-adik. Ini kalimat utamanya adik-adik tulis ya. Yang saya garis bawahi ini adik-adik. Sumber energi alternatif baik digunakan untuk menghemat sumber daya alam dan merawat lingkungan. Kemudian untuk paragraf yang kedua, adik-adik tulis ini adik-adik. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil yang ada di dalam permukaan bumi dan membentuk sumber daya alam seperti batu bara dan minyak bumi. Setelah itu, kalimat utama pada paragraf yang selanjutnya adalah ini adik. Penggunaan energi alternatif juga lebih ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Silakan adik-adik tulis kecil-kecil di sini. Kalau tidak bisa ya di kertas selembar. B, buatlah daftar pertanyaan wawancara sesuai isi teks. Mengenal sumber energi alternatif, tulislah dalam tabel berikut. Ini adik-adik daftar pertanyaan pertama, apa manfaat menggunakan sumber energi alternatif? Yang kedua, apa saja penyebab terjadinya kerusakan lingkungan? Yang ketiga, berasal dari mana saja sumber energi alternatif? Dan seterusnya. Itu satu lagi, apa tujuan penggunaan sumber energi alternatif? Itulah tadi adik-adik, yaitu muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke muatan IPA atau ilmu pengetahuan alam yang ada di halaman 90.
Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ada gambar A sapi. 1, jelaskan energi alternatif yang dapat dihasilkan oleh hewan tersebut. Jawabnya adalah biogas. 2, fungsi dari energi alternatif yang dihasilkan oleh hewan tersebut adalah, jawabnya bahan bakar alternatif. B, ada air terjun. 1, jelaskan bentuk energi alternatif yang didapat dari gambar tersebut. Jawabnya adalah air. 2, kenampakan alam yang digunakan untuk mendapatkan energi adalah, jawabnya air terjun di perbukitan. Nomor 3, pengisian bahan bakar. 1, jelaskan bentuk energi yang digunakan oleh kegiatan pada gambar tersebut. Jawabnya adalah minyak bumi. 2, jelaskan cara menghemat energi tersebut. Jawabnya adalah menggunakan transportasi umum, menggunakan bahan bakar alternatif, dan berjalan kaki untuk bepergian jarak pendek. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 2, gambarkan skema pengolahan biogas pada kolom berikut. Dari kotoran sapi menjadi bak pengaduk, kemudian ke tangki digester. Seperti ini adik-adik, kira-kira silakan di stop videonya dulu ya, baru digambar. Nomor 3, hubungkan dengan garis contoh pemanfaatan energi alternatif dengan sumber energi yang digunakan. Sumber energi limbah pertanian, yaitu panel surya, kemudian menyalakan lampu jalan. Adapun cahaya matahari, adik-adik, limbah pertanian biofuel, ya, kemudian ke bahan bakar kendaraan. Kalau cahaya matahari, dia ke panel surya, kemudian menyalakan lampu jalan. Kalau kotoran sapi menjadi biogas, dia manfaatnya menyalakan kompor gas. Dan yang terakhir, aliran air, itu merupakan PLTA, kemudian kasih garis ke peralatan listrik di rumah. Kalau sudah, kita buka halaman selanjutnya, yaitu di halaman 92 nomor 4. Tulislah kegiatan penghematan sumber energi yang sebaiknya dilakukan sesuai keadaan pada gambar berikut. Ini airnya sudah melimpah. Kegiatan penghematan yang dilakukan adalah mematikan air setelah ember terisi penuh. Gambar yang B, kegiatan penghematan yang dilakukan adalah menggunakan transportasi umum. Gambar yang C, kegiatan penghematan yang dilakukan adalah mematikan lampu ketika pagi hari. D, tulislah kegiatan penghematan sumber energi yang sudah kamu lakukan. Mematikan air saat sikat gigi. Nomor 5, bacalah pernyataan tentang energi alternatif berikut. Tulislah benar untuk pernyataan yang tepat atau tulislah salah untuk pernyataan yang tidak tepat. A, sisa-sisa tumbuhan dapat diolah sebagai bahan bakar. Jawabannya adalah benar. B, penggunaan energi surya harus dibatasi karena jika dipakai terus-menerus energi surya akan habis. Jawabannya adalah, ya adik-adik, ada perbaikan tadi, sini jawabannya adalah benar, itu berarti salah. Penggunaan energi surya harus dibatasi karena jika dipakai terus-menerus energi surya akan habis. Energi surya itu energi matahari, tidak akan habis adik-adik. Jawabannya berarti salah. C, pengolahan biogas masih terbatas karena produksinya mahal. Jawabannya adalah benar. D, energi angin dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan PLTA. Jawabannya adalah salah. PLTA itu dari air adik-adik, kalau dari angin namanya PLTB. E, biogas merupakan sumber energi yang memanfaatkan gas bumi. Jawabannya adalah salah. Kotoran hewan yang betul. Selanjutnya nomor 6, tulislah kelebihan dan kekurangan penggunaan energi matahari sebagai energi alternatif. Jawabannya adalah mudah diperoleh, tidak membutuhkan biaya yang mahal, dan ramah lingkungan. Kekurangannya adalah bergantung kepada cuaca dan terbatas pemanfaatannya. Nomor 7, perhatikan gambar di samping. A, apa kenampakan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pada gambar tersebut? Jawabnya adalah dataran rendah. B, bagaimana energi dihasilkan pada kenampakan alam tersebut? Buatlah skemanya pada kotak berikut. Skemanya seperti ini adik-adik, silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat.
Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bupetik Jilid 4I tema Kayanya Negeriku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.